warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randu Agung Prasetyo, mahasiswa dari Universitas Jember. Bagaimana kabarnya semua? Pastinya sehat semua ya. Perlu saya ingatkan lagi, di masa pandemi ini kita harus bisa menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh kita agar tidak tertular virus COVID-19 ini. Mewajibkan dan membiasakan diri untuk selalu mematuhi protokol kesehatan merupakan salah satu kunci agar virus COVID-19 ini dapat ditekan penyebarannya. Salah satunya dengan menerapkan prinsip 3M. Yang pertama, selalu memakai masker apabila saat di luar rumah, dan yang kedua, mencuci tangan, dan yang ketiga, menjaga jarak. Berkaitan dengan kesehatan, di sini kami akan menyampaikan sebuah materi bahaya kosmetik mengandung merkuri. Apa saja bahaya kosmetik mengandung merkuri? Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik ibu-ibu sekalian, di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri kosmetik bermerkuri. 1. Menawarkan perubahan kulit secara instan. Jika produk kosmetik ibu-ibu di sini menawarkan perubahan kulit secara signifikan dalam waktu yang singkat, maka ibu-ibu wajib mengecek kembali apakah produk tersebut mengandung bahan berbahaya atau tidak. Karena pada normalnya, perubahan pada kulit terjadi pada rentang waktu 1 hingga 3 bulan dengan perubahan yang perlahan. Dan yang kedua adalah warna yang mencolok. Warna yang mencolok ini bisa terjadi karena penambahan pewarna sintetik pada kosmetik tersebut untuk menimbulkan kesan kuning dan kesan pearly atau berkilau seperti mutiara. Dan yang ketiga, menyebabkan iritasi pada pemakaian dalam jangka waktu tertentu. Maksud dari iritasi tersebut seperti kulit memerah, seperti kita terbakar sinar matahari, dan juga kita merasakan panas yang berlebihan ketika memakai produk kosmetik tersebut. Sekian ciri-ciri kosmetik yang dapat saya sampaikan. Ciri-ciri berikutnya disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan apa yang telah teman saya sampaikan mengenai ciri-ciri kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri. Jadi ciri-ciri yang selanjutnya atau ciri-ciri yang keempat yaitu tidak ada izin BPOM. BPOM adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, di mana BPOM ini merupakan badan yang bertugas untuk mengawasi dan meneliti apakah produk yang digunakan ini cocok untuk disebarkan di masyarakat atau tidak. Nah, kode BPOM biasanya terletak di bagian samping. Atau juga biasanya terletak di bagian bawah kemasan. Kode BPOM ini terdiri dari 2 huruf dan 11 angka. Jadi ibu-ibu, jika kurang dari itu, kita patut mencurigai apakah produk itu sudah baik kita gunakan atau aman kita gunakan. Jadi kita harus jeli apakah ada kode BPOM atau tidak. Baik, ciri-ciri kosmetik selanjutnya yang mengandung bahan merkuri berbahaya yaitu lengket saat digunakan dan tidak nyaman. Kosmetik yang mengandung bahan merkuri akan lengket digunakan, bahkan lengketnya seperti lem. Memang ibu-ibu, ada kosmetik yang dengan izin edar BPOM lengket digunakan, tapi kosmetik ini akan meresap perlahan ke dalam kulit. Beda dengan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Dia akan lengket terus di dalam kulit kita karena dia tidak bisa meresap ke dalam kulit, makanya dia akan lengket di kulit kita, bahkan bisa menimbulkan iritasi. Jadi ibu-ibu, jika ada agen atau promosi yang datang ke rumah kita untuk mempromosikan kosmetik, lebih baik kita mencobanya dulu. Kita oleskan ke tangan apakah lengket atau tidak. Ini untuk mengantisipasi atau untuk mengurangi terjadinya iritasi dalam kulit kita akibat kosmetik berbahaya. Baik, ciri-ciri yang terakhir dari kosmetik berbahaya yaitu tidak menimbulkan jerawat pada saat awal pemakaian. Jadi ibu-ibu, kalau ada kosmetik yang kita pakai dan tidak menimbulkan jerawat sama sekali di awal pemakaian, jangan senang dulu ibu-ibu. Karena apa? Karena dengan seringnya kita memakai ini, itu akan merusak lapisan kulit kita, lapisan protein dan lapisan melanin, di mana lapisan itu yang melindungi kita dari sinar ultraviolet. Nah, jika kita memakai kosmetik berbahaya ini terus-menerus, maka lapisan itu akan rusak dan lama-kelamaan akan menimbulkan banyak jerawat, bahkan iritasi. Jadi ibu-ibu jangan senang dulu apabila ada kosmetik
yang tidak menimbulkan jerawat sama sekali di awal pemakaian. Kita harus jeli ya ibu-ibu. Jangan senang dengan perubahan yang awal, karena akan berakibat buruk di akhir. Jadi kita harus pintar-pintar memilih kosmetik. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasinya. Sekarang ibu-ibu sekalian pasti sudah paham kan apa saja ciri-ciri dari produk kosmetik yang mengandung merkuri. Lalu kira-kira ibu-ibu sekalian tahu tidak apa saja dampak-dampak dari penggunaan produk tersebut terhadap kulit kita? Nah, jika memang ibu-ibu sekalian belum mengetahuinya, kami akan sedikit menjelaskan tentang apa saja sih dampak dari penggunaan produk tersebut terhadap kulit kita. Yang pertama, yaitu kulit ibu-ibu sekalian bisa jadi mengalami yang namanya alergi ibu-ibu. Apa sih alergi itu ibu-ibu? Untuk pengertian dari alergi sendiri, itu adalah reaksi yang diberikan oleh kulit kita sebagai bentuk penolakan terhadap produk kosmetik yang kita gunakan pada saat itu. Nah, biasanya alergi ditandai dengan kulit memerah, rasa gatal, bahkan sampai kulit mengelupas. Dan yang kedua, kulit ibu-ibu sekalian bisa jadi mengalami yang namanya breakout. Apa sih ibu-ibu sekalian breakout itu? Untuk pengertian dari breakout sendiri itu hampir sama dengan alergi tadi, yaitu reaksi yang ditimbulkan oleh kulit kita sebagai bentuk penolakan terhadap produk kosmetik yang kita gunakan pada saat itu. Akan tetapi, biasanya kulit yang mengalami breakout ditandai dengan munculnya bintik seperti jerawat dan nantinya disertai dengan warna memerah di sekitar jerawat tersebut. Baik, untuk penjelasannya selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke ibu-ibu, jadi di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan dampak dari kosmetik abal-abal, yaitu infeksi bibir dan mata. Jadi ibu-ibu banyak sekali kosmetik untuk mempercantik bibir dan mata yang dipalsukan. Contohnya seperti lipstick, lip cream, ataupun lip balm yang dipalsukan untuk mempercantik bibir. Jika bahayanya bagi bibir, yaitu bibir akan menjadi bengkak dan radang. Sedangkan untuk mempercantik mata seperti maskara dan eyeshadow itu bisa berbahaya bagi mata, yaitu mata bisa menjadi meradang dan bengkak. Lebih bahayanya lagi, bisa bahaya bagi penglihatan mata. Ada satu lagi ibu-ibu yang menurut saya bahaya banget bagi kesehatan tubuh, yaitu penyakit ginjal. Ginjal merupakan organ untuk menampung zat yang masuk ke dalam tubuh. Salah satunya melewati kulit. Jadi jika ibu memakai kosmetik yang abal-abal bisa berdampak bahaya bagi kesehatan ginjal. Jadi saran saya ibu-ibu lebih cerdaslah dalam memilih kosmetik. Jangan gunakan kosmetik yang abal-abal. Ingat, kesehatan kulit, kesehatan tubuh lebih penting. Dari apa yang saya sampaikan dan rekan-rekan saya sampaikan, bisa ditarik kesimpulan bahwa kosmetik adalah sebuah produk yang berfungsi atau yang bermanfaat untuk menambah daya tarik seseorang, namun tidak untuk pengobatan ataupun penyembuhan. Ada berbagai jenis kosmetik, namun tidak semua kosmetik cocok untuk kulit kita, tidak baik untuk kulit kita, apalagi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Lalu bagaimana cara kita agar membedakan kosmetik itu mengandung bahan berbahaya atau tidak? Nah, kita bisa, yang pertama kita bisa melihat ada kode BPOM-nya atau tidak. Nah, itu merupakan cara yang paling mudah ibu. Jika tidak ada kode BPOM, maka kosmetik itu merupakan kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri. Jadi yang selanjutnya yaitu warnanya mencolok. Jadi jangan sampai kita membeli kosmetik yang warnanya mencolok, karena itu mengandung bahan berbahaya. Tadi sebenarnya ada banyak ya ibu-ibu ciri-ciri yang telah disampaikan. Ada 6, tapi yang paling mudah untuk kita jadikan acuan itu ada 2 tadi ibu-ibu. Yang pertama, tidak adanya izin edar BPOM, dan yang kedua adalah warnanya yang mencolok. Jadi ibu-ibu, kita harus jeli sekali untuk memilih dan menggunakan kosmetik. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ini akan menimbulkan dampak negatif. Apa saja dampak negatifnya? Yang pertama ada breakout, yang kedua ada penyakit ginjal, yang ketiga ada alergi, yang keempat ada iritasi mata dan bibir, bahkan ada dampak yang lainnya lagi yang lebih berbahaya. Jadi ibu-ibu, kita harus jeli, kita harus pandai untuk memilih kosmetik yang aman untuk kulit kita. Jangan sampai kita salah pilih kosmetik. Mari kita rawat dan jaga kulit kita agar tidak ada terjadi hal buruk terhadap kulit kita. Saya ada pantun untuk ibu-ibu semua, di mana pantun ini bisa dibilang pantun nasihat atau pantun apalah, yang penting di dalam pantun ini merupakan nasihat bagi kita semua untuk memilih kosmetik yang aman buat kulit kita.
Hidup Pasiki. Kalau ingin cantik, pilih skincare atau kosmetik yang high quality. Beri seblak dengan adik pulangnya ke toko beli poster. Hati-hati dalam memilih kosmetik. Kosmetik palsu, wajah bisa jadi monster. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.